tolong dong. Tidak bisa. Anda telah telat membayar 2 minggu. Maka saya berhak membawa motor ini. Ayo cepat bawa. Mas, jangan. Mas, tolong. Yanti. Mas, jangan. Udah bawa cepetan. Mas. Kamu apaan sih? Lepas. Jangan. Tolong Bu Yanti, ini harta kami satu-satunya. Alah, bodo amat. Kasihani kami, Yanti. Saya akan lunasi motor ini nanti. Terus kapan kamu mau bayar? Beri saya kesempatan ngojek lagi. Sudah 2 minggu saya tidak ngojek karena saya sakit. Enak aja. Emang ini punya yang kamu? Cepet bawa motor ini. Jangan bawa motor kami, jangan. Jangan. Kasihani jangan. kami. Tolong dong. Nggak, saya nggak akan turun. Saya akan mempertahankan motor ini demi kehidupan anak-anak saya. Bayar dulu cicilan lo, baru lo bisa dapetin motor ini balik. Kalau mau bayar kamu, ha? Saya mohon Bu Yanti, saya mohon jangan bawa motor kami. Saya mohon. Ini satu-satunya harta kami. Bu Yanti, tunggu Bu Yanti. Memang betul ini motor kreditan, tapi bukan begitu dong caranya memperlakukan konsumen. Mereka kan juga punya harga diri. Tapi bos saya bilang, bukan showroom yang harus percaya dengan konsumen, justru konsumen yang harus percaya dengan showroom. Pak Arsad, sudah berapa bulan Bapak menunggak? Baru 2 minggu, yuk. Padahal semenjak beli pertama 5 bulan yang lalu saya nggak pernah nunggak. Keterlaluan kamu, Yanti. Masa cuma baru 2 minggu motornya sudah mau ditarik? Biasanya kan 3 bulan nunggak baru motornya ditarik. Dan juga kamu lihat-lihat dong dengan siapa kamu berhadapan. Yanti, mereka itu bukan penipu. Rumahnya jelas, pekerjaannya jelas, dan mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang baik. Kamu tidak bisa memperlakukan mereka seperti penjahat. Yanti, tega sekali kamu berbuat kasar pada orang lain. Sebetulnya dari apa sih hati kamu terbuat? Hah? Dari kayu apa dari batu? Siapa yang memberi perintah kamu berbuat seperti ini? Arsad, Atika. Kalian benar-benar sudah masuk dalam perangkapku. Aku sudah berhasil. Kalian pasti akan bertekuk lutut padaku. Dan kamu, Arsad, tidak akan ada pilihan lain lagi. Kamu akan menyerahkan istrimu ke tanganku. Dan perusahaan kami tidak pernah percaya dengan konsumen. Sistem apa? Sistem gila. Sistem tidak waras itu. Mau menangnya kamu sendiri. Bu Yanti, konsumen itu adalah raja. Tapi kalaupun tidak bisa memperlakukan konsumen sebagai raja, minimal jangan menyinggung harga dirinya dong. Kejadian ini sangat tidak baik. Coba lihat mereka berdua. Anak-anak ini jadi ketakutan, mereka trauma. Tahu nih Bu Yanti, repot, heboh. Baru juga urusan motor kayak begini, baru dia jadi sales manager, belum yang punya showroom motor. Ribet. Bencong bibir kali. Diam lo. Ngomong tuh sama Ember. Motor ini tetap gue bawa. Hei, turunkan motor itu. Ayo turunkan motor itu. Kamu kesini. Ini uang 2,5 juta untuk membayar cicilan motor itu sekaligus 3 bulan ke depan. Cukup kan? Kamu beruntung sekali, Arsyad. Masih ada orang baik yang mau menolong kamu. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak Seri. Terima kasih. Bagaimana cara saya membalas kebaikan Bapak? Tolong katakan, Pak. Kamu masih ingat kan tentang apa yang pernah kita bicarakan tempo hari? Tentang apa, Pak? Tentang istri kamu. Dan tawaran yang pernah saya berikan. Kamu masih ingat kan?
Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, tetaplah. Apa Mas bilang? Saya harus menemani Pak Setiadi. Iya. Cuma sekali, Atika. Setelah itu masalah kita selesai. Karena Pak Setiadi itu menjanjikan kita modal usaha buat buka toko kita nanti. Tapi Mas, mana ada orang yang mau ngasih uang cuma menemani makan malam? Saya baru dengar. Enggak, ini beneran. Dia cuma perlu kamu menemani dia saat duduk dengan rekan-rekan bisnisnya. Atika, kamu tahu kan permainan orang gede? Kalau bisnisnya jebol, itu harus ada wanita menemani. Mana mungkin sih Mas? Pasti ada udang di balik batu. Kamu jangan takut, Atika. Mas akan ada di sana mengawasi kamu sampai rapat itu selesai. Setelah itu pasti dia akan memberikan kamu uang. Cuma itu. Apa salahnya sih kamu menemani orang yang mau membantu kita untuk makan malam? Rizky, kok di rumah kamu malam-malam gini ada mobil PLN sih? Iya, Riz. Jangan-jangan listrik di rumah kamu mau dicabut lagi. Jangan. Hah, ya ampun, kita harus kasih tahu bapak sama ibu Nila. Iya tuh, cepetan kasih tahu bapak kamu. Iya, cepetan. Ada Pak. Kalian anaknya Pak Arsad? Iya Pak. Bilang sama bapak ibu kalian, listrik akan kami cabut. Hah? Di rumah ini udah diputus. Mas, kita harus bilang ke bapak. Ayo, iya. Pak, gimana kalau ternyata Pak Setiadi minta lebih dari itu? Apa Mas bisa ngejamin? Apa Mas bisa ngejamin kalau Pak Setiadi nggak mungkin macam-macam sama saya? Mas jamin, itu gak akan terjadi. Kalau cuma buat tidur dengan perempuan-perempuan, dia bisa bayar perempuan yang cantik dan wangi itu. Tapi kenapa mesti saya, Mas? Karena kamu cantik, kamu juga pintar. Bapak lagi bertengkar di dalam. Dan kamu kan lulusan sekolah sekretaris. Di luar ada PLN. Berarti kamu bisa Memutusin mengimbangi dia listrik saat kita. bicara dengan rekan-rekan bisnisnya. Ayolah, Tika. Ini demi keluarga kita. Enggak. Itu sama aja. Menggadaikan harga diri saya, Mas. Yang kita punya itu cuma harga diri. Kalau harga diri juga kita jual, lantas apa arti kehormatan kita sebagai manusia? Pokoknya saya nggak mau, Mas. Saya nggak mau. Kehormatan? Kehormatan apa? Toh kamu nggak melacur. Kamu cuma menemani makan malam. Setelah itu kita punya modal untuk usaha kita. Udah. Kamu sudah ngelantur ngomongnya. Bu, Pak, ada petugas PLN datang. Bu. Mas, ada petugas PLN. Dua bulan Mas belum bayar listrik. Dan hari ini masuk bulan ketiga. Berarti siap-siap kita listriknya dicabut. Kenapa? Ada petugas PLN, Bu. Dia mau nyabut listrik rumah ini, Bu. Masya Allah. Kamu masuk. Kalian masuk dulu. Malam, Pak. Pak, tolong jangan putus listrik saya, Pak.
Nanti anak-anak saya belajar pakai apa? Kami petugas. Kami hanya menjalankan peraturan. Kalau ibu ingin listrik ini tidak dicabut, besok ibu datang saja ke kantor. Silahkan bayar tunggakannya. Iya, iya. Kami pasti datang. Kami pasti datang untuk melunasi. Iya Pak, saya janji besok. Benar ya Bu, kalau besok Ibu tidak melunasinya juga, kami tidak ada toleransi lagi. Baik Pak, terima kasih atas kebijaksanaannya. Baik, kalau begitu kami permisi dulu. Selamat malam, Pak, Bu. Mas, gimana kalau besok kita nggak bisa ngelunasin, Mas? Seharusnya kejadian ini bikin kamu jadi tidak egois. Egois? Maksud Mas apa? Kamu tahu kan jawabannya? Pasti Adi. Cuma dia bisa bantu kita. Jadi saya harus... Kita tidak punya pilihan lain. Selamat siang. Selamat siang. Bisa kita mulai negosiasi bisnis ini. Saya sudah tidak sabar, Pak, untuk segera membangun proyek townhouse lengkap dengan apartemen 29 lantai. Proyek ini lengkap dengan swimming pool, Pak. Nanti ada taman parkir yang cukup luas. Iya. Bagaimana, Pak? Cantik. Mengagumkan. Benar-benar luar biasa. Tidak salah Bapak memperistri dia. Sungguh mengagumkan. Pasti Adi. Masih ada stok wanita seperti ini. Ayo mau. Tapi saya bukan istrinya. Saya... Pasti Adi. Anda hebat. Memiliki wanita selingkuhan seperti ini. Masya Allah. Mereka menyebutku wanita selingkuhan. Ini sangat memalukan. Pak Arsat, Iya Mbak, Bapak mau pesan apa? pesan. Maaf Mbak, saya nggak punya uang. Oh, tenang saja Pak. Pesanan Bapak sudah dibayarkan oleh Pak Setiadi. Dibayarin. Oke, ya? Oke. Lain kali kalau meeting lagi suruh bawa temennya yang lebih cantik, biar seger. Ya Allah, tolong selamatkan saya dari sini. Saya takut terjadi apa-apa. Semoga meeting ini cepat selesai. Tolong saya ya Allah, tolonglah saya. Saya bangga dengan kamu hari ini. Dengan penampilan kamu di meja ini. Kamu membuat saya penasaran. Bagaimana ya kira-kira perlakuan kamu di tempat tidur dengan suami kamu? Cukup! Tidak akan ada meeting kedua. Saya nggak mau. Saya sudah nggak tahan. Kita lihat saja nanti ya. Gimana Mas Eri? Buat kamu. Makasih Mas Tiadi. Atika, Mas dapat uang dari Mas Tiadi. Banyak bener. Atika banyak duit. Dengan duit ini kita bisa bayar tunggakan listrik, bayar sekolah anak-anak, bisa beli buku baru buat mereka. Alhamdulillah. Saya merasa bahwa saya telah menggadaikan harga diri saya. Ada sesuatu yang hilang dalam diri saya, Mas. Kamu terlalu berlebihan. Jangan sensitif gitu dong, Atika. Justru saya bereaksi setelah apa yang saya rasakan. Saya mohon dong, Mas. Mas mengerti perasaan saya ini. Harusnya kita bersyukur. Bisa ketemu dengan orang seperti Pak Setiadi. Dia berani menolong kita. Dia penolong. Lihat tuh, kita punya uang banyak. Alhamdulillah. Wah, sekarang kau pulang ya, bawa uang ini ya. Hati-hati. Pasti suruh temuin Pak Setiadi. Katanya ada bisnis. Ya, Atika.
lagi ada tamu. Tunggu di sana ya. Ya, Pak Setiadi. Istri kamu tuh benar-benar luar biasa. Terima kasih, Pak. Baru saja saya mendapatkan kontrak dengan keuntungan miliaran rupiah. Kalau bisa nanti saya minta ditemani lagi dengan istri kamu ya. Tapi, Pak, tunggu dulu Arsat. Saya belum selesai bicara. Kalau bisnis ini goal, istri kamu itu akan saya berikan bonus yang lebih lagi. Bonus apa, Pak? Kamu rumah masih kontrak kan? Iya. Dan motor kamu masih kredit kan? Iya. Kalau bisnis ini goal, kamu tuh udah nggak usah ngontrak dan kredit motor lagi. Semuanya saya sediakan. Apa kurang? Lebih dari cukup, Pak. Kalau gitu, saya pamit dulu, Pak. Saya harus sampaikan kabar ini pada Atika. Pasti dia senang mendengarnya, Pak. Permisi, Pak Setiadi. Tunggu sebentar. Iya, Pak. Apalagi? Ini tambahan untuk ongkos naik taksi ya. Banyak bener, Pak. Aduh, Pak. Makasih, Pak Setiadi. Makasih, Pak. Makasih. Mana ada orang yang mau rugi sebelum mendapatkan untung. Arsat. Dasar kamu goblok. Set lu, yang rayap. Elah lu, kutuk ribo. Yang bener apa? Lu bawa motor bisa kagak? Rambut doang digedein lo. Set dah. Mau nyolong apa mau ribut sih? Ya Allah. Nyangkut. Bersin-bersin aja dah. Gue dengar-dengar, ini orang baru beli motor baru. Gua colong buat gantiin sepeda gembel. Penyamaran. Masih ada motornya. Emang kalau rezeki kagak kemana. Buset dah. Cepetan ngapa sih, Bo? Buset, kamu nyolong, udah diduluin. Kurang ajar, mak dikipe, kagak tahu siapa gue apa. Terus dihajar orang. Mau pada nyolong lo ya? Hah? Kagak, ngaku lo? Hah? Gue bacok nih. Nggak ngaku, gue bacok. Nyolong, gue bacok. Sorry bang, gue cuma ngeliat mau dipanai doang. Kayak gila. Gue tau gue goblok, tapi kagak bisa digoblok-goblokin. Hah? Lu mau ngeliat ngapain bawa-bawa obeng lo? Pantesan aja lo, kagak punya otak, kagak bisa mikir. Pale lo rambut semua. Ini juga lagi nih, gonjes satu, sok metal lo. Gue kedet mental lo. Situ lo, buruan. Gue mau cincang lo kayak ubi. Iya. Situ baris. Gimana bang? Sini. Sono. Iya. Duduk. Iya bang. Iya bang. Apa pangkat lo berani-berani nyolong daerah mari? Lu kagak kenal gue? Baron Itu kan Bang Baron. Dedengkot Kampung Sokin. Apa lu kagak tahu? Wah, jangan-jangan lagi malak nih. Maling permalingan. So jagoan, pakai ngeluarin golok segala. Dilarang saling mendahului. Nah lu harus tahu udah gue mau nyolong, lu sabet duluan. Maju. Bang Baron kenapa? Ngapain gitu golok-golok? Serem ih. Wadam, gue baru nangkep penjahat yang kagak ada embun-embunannya. Jadi ini mereka Bang Baron, dua orang berambut aneh ini yang mau ngerusak kampung Ramat Asem. Ih, kurang ajar ya. Gua botakin baru tahu rasa lo. Lo rasain lo, dibotakin sama Wadam. Mendingan kita laporin Plokis aja. Ih, Bang Baron, ayo jadi ayah, gemes. Bang Baron hebat. Masa penjahat nangkap penjahat sih? Iya, Bang Baron hebat banget. Masa maling nangkap maling? Ngomong apa lo kutil-kutil?
Jangan dengerin, namanya juga anak-anak. Tapi Bang Baron, Tince yang ngelaporin gitu. Kan dari sini kantor polisi jauh. Nanti Tince capek jalannya, pegel-pegel. Uratnya keluar-keluar semua. Gak usah di Bang Baron. Ah, sok manja lo. Piye juga ya, gimana ngelaporinnya? Bang, gimana kalau ngelapor polisinya? Nih pakai handphone aja. Pinter juga nih maling, ada modalnya. Duduk lo, cengenges. Ini lo pakai deh, gua kagak ngerti. Bang Baron, biar kelihatan hikmat, Tince terakhir di sana ya. Bego. Oh, rasain lo. Halo. Halo Pak Polisi. Lu mau macem-macem ada dekat kampung Keramat Asem. Malingnya ada 3 Pak Polisi. Yang 2 kribo, yang 1 lagi jelek, hitam, bau, peot. Ih, tebal deh pokoknya. Ada tatonya. 3-tiganya ditangkap aja Pak Polisi. Udah saya bilangin suruh tunggu di situ. Ya Pak Polisi ya. Enak aja. Aduh, Bang Baron. Tinci udah laporin sama Pak Polisi. Terus kata Pak Polisi bilang kalau Bang Baron berhasil nangkep ini orang, 1 orang dapat hadiah 1 juta. Lumayan kan 2 juta. Itu orang 1 juta. Orang 2 juta dong. Rezeki mengkak mana? Nih, handphonenya Tinci balikin. Makasih ya. Jangan balikin, gua ambil aja. Lumayan. Ya udah Bang Baron, ini penjahanya tolong jagain aja. Kalau Pak Polisi datang, minta hadiahnya. Kalau dapat hadiahnya, Tinci bagi ya Bang Baron ya. Bagi. Kenapa lo? Udah 2 kali, 3 kali. Bego dong. Lo rasain lo, dikelepakin sama banci. Logis nih. Agak deg-degan gue kalau dengar suara sirine. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Kami mendapat laporan di sini ada curamor. Betul, Pak. Saya Baron Alfonso baru nangkep 2 penjahat yang kagak ada embun-embunannya. Ini dia nih. Menurut laporan yang nelpon, ada 3 pelaku. 3. Tuh, 2. Mungkin gila tuh Adam. Gue dilaporin juga. Kagak, Pak. Cuman 2. Ini penjahatnya. Tapi Pak, dia bosnya Pak. Di juragan nih. Kagak, Pak. Cuman 2 dia doang. Saya kagak ikut-ikutan. Ayo berdua. Bawa sono lo. Ampun. Saya kagak, Pak. Ayo. Kagak. Nanti ini bisa jelaskan di kantor. Ayo, ikut kami. Oga. Pak, Bapak duluan aja. Ntar saya nyusul. Oga. Mami, Papi. Baru ditangkap lagi, Oga. Oga. Gimana? Meetingnya sukses? Lancar? Buktinya kemarin Pak Setiadi bilang sama Mas, kalau bisnisnya goal. Berarti sekarang lebih sukses dong. Adika, kok diam aja sih? Mas, kita perlu bicara. Udah ya, nanti aja. Kalau mau ngomong apa nanti deh pokoknya. Yang penting sekarang Mas mau tahu berapa yang dikasih Pak Setiadi ke kamu. Mana amplopnya? Ayo dong. $10 juta. Alhamdulillah. Mas nggak pernah ngeliat uang 10 juta. Kebayang nggak sih kalau kamu nemenin Pak Setiadi terus setiap dia meeting? Berapa uang yang kamu kumpulkan? Kita bisa kaya, sayang. Gak bakal hidup susah lagi. Dia emang dewa penolong kita ya. Cukup, Mas. Mas boleh menganggap dia itu pahlawan. Tapi enggak buat saya, Mas. Saya merasa harga diri saya tuh sudah tergadaikan. Ada sesuatu yang hilang dalam diri saya, Mas. Dan itu semua nggak bisa ditebus. Hilang apanya sih? Orang Mas lihat sendiri. Kemarin Pak Setiadi itu cuma ketawa ketiwi, tanda tangan kontrak. Kamu mencatat, sekali-sekali senyum. Apa yang hilang? Kamu tuh ngomong sembarangan, Mas, yang Mas lihat itu nggak seperti itu. Bisa kita mulai negosiasi. Mas, boleh saya bicara jujur? Pak Setiadi tadi telah melecehkan saya, Mas. Apa? Melecehkan? Kamu bohong.
Kamu tuh cuma ngarang cerita kan biar kamu menolak tawaran nanti kan? Mas, tapi saya mohon Mas ngerti itu perasaan saya, Mas. Saya menyesal. Kenapa saya mengiyakan tawaran Mas untuk menemani Pak Setiadi yang bukan mukrim saya? Pak Setiadi itu berlindung dari balik kedermawannya, Mas. Dan Mas itu sudah termakan. Diam kamu. Bicara soal moral. Lihat ini, uang. Buat biaya kita hidup. Udah. Enggak, Mas, enggak. Saya nggak mau melakukan ini lagi. Ini tuh menyangkut kehormatan saya, Mas. Kehormatan? Kamu ngomong kehormatan? Nggak ada itu kehormatan buat orang miskin seperti kita. Mas capek hidup miskin. Capek melarat. Perasaan kamu tuh jangan terlalu berlebihan. Harusnya kamu bersyukur ketemu orang seperti Pak Setiadi ini. Udah. Mas mau ketemu Pak Setiadi. Gak usah ngomongin ini lagi. Tenang aja, Bos. Bentar lagi juga si Arsat bakal datang. Nggak usah panik seperti itu dong, Bos. Saya tuh khawatir. Gimana kalau si Atika itu cerita macam-macam sama si Arsat? Saya belum sempat ngelobi sama si Arsat. Gimana coba? Kalau si Arsat itu marah karena istrinya itu udah saya raba-raba. Udahlah, Bos. Si Arsat tidak bakalan marah. Dia akan lebih memilih uang daripada istrinya sendiri. Iya, saya udah nggak sabar. Ingin merasakan bagaimana bercinta dengan si cantik itu. Atika, kamu benar-benar perempuan luar biasa. Kamu tunggu di sini ya, biar saya ke sana. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Wow. Ay, jujur ay. Yoyo, kok si Setiadi jemput si Arsat? Tinci jadi curiga. Pasti ada bakwan di balik nasi uduk. Si Setiadi itu orang-orang udah pada tahu semua. Dia itu MPBDBC. Maniak perempuan buaya darat, buset. Cuy! Saya juga mendengar hal itu. Gimana Pak Ustadz? Terus terang, feeling saya mengatakan tidak berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Tince. Kok rasanya aneh? Di zaman susah seperti sekarang ini, kok ada orang mau menolong tanpa pamrih? Memang tidak masuk akal. Tapi kita jangan berpersangka yang buruk-buruk. Saya khawatir nanti ada yang tersinggung. Akibatnya bisa fatal ya. Tapi Pak Ustadz tahu sendiri saya comel. Itu kayaknya nggak benar Pak Ustadz. Nih, naluri hewani Tinci mengatakan dari jauh Tinci bisa mengendus-endus kalau ada keganjalan di rumah itu. Jangan-jangan Setiadi suka sama si Atika itu. Tinci inget kok kejadian minggu lalu di warung Ibu Neneng. Tinci sekarang pengen masak pepes oncom pakai gantri, pakai pete. Cihui. Udah pinter masak ya? Ya dong, kamu jadi istri yang salehah. Jadi siapa sih? Assalamualaikum, Ibu Neneng. Assalamualaikum. Oma sekarang. Udah, jangan cengeng ya. Oma. Lala, kenapa kamu nangis, Nah? Oma belum makan. Lapar, Bude. Astagfirullahaladzim. Atika, kalau kamu butuh bantuan, kenapa kamu tidak datang ke rumah Bude? Apalagi kalau hanya soal makanan. Insya Allah Bude bisa membantu. Terima kasih, Bude. Tapi kami tidak boleh merepotkan orang lain. Sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua. Apapun caranya, saya akan tetap berusaha. Meski itu harus berhutang. Ngutang? Jangan atuh ntar bayar. Bayar. Terserah deh bodoh. Bineneng. Atika, anak sudah 2, tubuh masih kenceng aja. Tapi Bos, dia kan udah menjadi istri orang, Bos. Si Arsat, penjaga gudang itu, yang udah di PHK, Bos. Bukannya Bos kenal sama dia? Bos tahu nggak? Semenjak dia di PHK, sekarang menjadi tukang ojek, Bos. Ini kesempatan bagus. Tapi Bos, apa nggak ada perempuan lain?
Bos kan bisa ngedapetin ABG yang lebih segar dari dia. Jack, ini seninya Jack. Laki-laki itu perlu tantangan. Semakin sulit kita dapatkan perempuan, semakin kita tuh bergairah. Saya jadi tergila-gila sama perempuan cantik ini. Kapan ya bisa saya dapat ya? Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Yuk mari. Bi Neneng. Apa? Tolong saya, Bi. Sudah 2 hari ini Mas Arsyad nggak ngojek karena sakit. Dari tadi pagi, anak saya belum makan. Kasihanilah kami, Bi. Ya. Ih, bodo amat. Anak-anak lo, emang lo pikirin, ha? Kasian. Emang lo orang cacat mesti dikasihani, ha? Hei, denger ya. Lu itu udah kebanyakan ngutang, tau nggak? Bayar dulu utang lu. Catatan utang lu tuh udah segunung di tempat gue. Mau kayak gile lu mau ngutang lagi. Ini kesempatan. Tunggu ya. Kagak ada duit, kagak ada barang. Pergi sana lu. Gua empet ngeliat muka lu. Pergi nggak? Pergi cepetan. Bu. Bapak. 1 juta cukup kan untuk lunasin semua hutang-hutangnya. Wah, cukup banget nih. Kalau setiap hari ada yang mau ngebayarin utang, orang ayah bisa kembali modalnya. Maaf Pak Setiadi, bukannya saya menolak kebaikan Bapak. Tapi buat saya, bekerja baru dapat uang. Dan pantang buat saya menerima kebaikan orang. Bagus sekali, Atika. Penolakan kamu justru membuatku makin bergairah. Kamu makin susah dikejar, aku makin penasaran. Dan rasanya sekarang aku mulai tergila-gila sama kamu. Ya, aku mulai tergila-gila, Atika. Tinca heran deh, kok ada orang tiba-tiba baik ngasih duit tanpa diminta? Pasti ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan. Tinca, kamu itu selalu begitu. Selalu berpikiran buruk tentang orang lain. Gak bagus itu. Udahlah Tinca, cukup ceritanya. Jangan terlalu mendramatisir. Lebih baik sekarang kita berdoa. Mudah-mudahan Atika itu dilindungi dari niatan buruk orang lain. Ya udah kalau Leo nggak percaya sama Pak Ustadz, nggak percaya sama Tinca, tapi Tinca ngeliat sendiri kalau Setiadi itu ada apa-apa sama si Atika. Sahente-hentenya tuh kalau dia bayar utang sesuatu ada yang dia inginin Pak Ustadz. Ya udah, lihat aja nanti. Bikin minumannya. Baik, Bu. Istri kamu tuh benar-benar luar biasa. Lagi-lagi saya goal dalam bisnis. Dan baru saja saya mendapatkan kontrak miliaran rupiah. Makasih, Pak. Berarti nggak sia-sia kan kalau saya punya istri cantik dan pintar. Tapi apa kamu nggak malu dibilang ngedompleng sama istri? Maksud Bapak? Bisa saja suatu saat istri kamu itu menggugat. Mana ada si perempuan yang tahan hidup serba kemiskinan kayak gitu? Saya kurang mengerti maksud Bapak. Sebagai laki-laki, kamu harus punya usaha. Kamu harus punya harga diri. Kamu harus merubah hidup kamu, Arsyad. Saya juga maunya begitu, Pak. Tapi saya nggak punya modal, Pak. Saya bisa bantu kamu buat berusaha. Dan saya bisa kasih uang buat kamu 50 juta rupiah. Banyak benar. Tapi semua itu ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Saya mau melakukan apa aja untuk uang 50 juta rupiah, Pak. Oh, ini diskotik ya? Mas, kita ngapain sih Mas ke tempat kayak gini Mas? Ini kan bukan yang tempat yang baik untuk suatu tujuan. Kamu ngomong sembarangan ya? Ini tujuan mulia kita. Kita kesini untuk anak-anak. Tapi apa hubungannya masa depan anak-anak kita dengan tempat ini? Di tempat ini kamu harus menemani Pak Setiadi lagi. Jadi benar-benar dia yang harus aku temui. Dasar bejat.
Mohon Mas, jangan paksa saya untuk melakukan pekerjaan ini lagi. Ini yang terakhir. Mas janji. Kamu tahu, Pak Setiadi itu menjanjikan imbalan 50 juta. Kebayang gak sih kamu uang sebanyak itu? Kamu tinggal menemani dia malam ini dengan teman-teman bisnisnya. Apa sih istilahnya tuh? Tapi jangan jauh-jauh dari saya ya. Kalau sampai Pak Setiadi macem-macem sama saya, marahin dia, Mas. Kalau perlu, tampar saja dia, Mas. Ya? Udah, kamu tenang aja. Mas pasti melindungi kamu. Udah, cepat temuin. Malam, Pak. Malam. Ini, Pak. Adika. Ayo. Kamu silakan pesan minum aja ya. Makasih, Pak. Mana tamunya? Kok nggak datang-datang? Pak, saya nggak ada waktu lama-lama di sini. Anak-anak saya tinggal di rumah. Kamu kok jutek banget sih. Sebentar lagi, kalau 5 menit lagi tamunya nggak datang, kamu boleh pulang. Ayo kita minum dulu. Ayo. Bu, ini pesanan dari Bapak yang di sana. Hai, makasih ya. Ya. Makasih dianterin tadi. Pak, itu seperti suara anak-anak, Pak. Apa yang mereka teriak malam-malam? Itu kan suaranya si Lala sama si Rizky. Ada apa ya? Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi dengan mereka? Sepertinya keluarga itu tidak habis-habisnya ditimpa masalah. Saya jadi berpikir, Pak. Belakangan ini saya sering melihat si Arsat jalan dengan Setiadi. Sering. Apa yang mereka lakukan? Aduh, yo. Takutnya ada penganiayaan di sana, ya. Diikat, dipotong-potong, jadi masak. Cukup, DJ. Yuk, lebih baik kita langsung saja ke sana daripada kita mengira-ngira nggak keluar. Bang Yoyo, tolong kami Bang Yoyo. Kami terkunci Bang Yoyo. Kenapa kalian bisa terkunci di dalam kamar? Memang orang tua kalian kemana? Kami nggak tahu Bang Yoyo. Kami baru aja bangun. Tahu-tahu ibu sama bapak udah nggak ada. Tolongin Bang Yoyo. Masya Allah, tega-teganya mereka meninggalkan anak-anak masih kecil begini. Apa mereka tidak berpikir kalau terbakar rumah ini bagaimana dengan anak-anak ini? Pade, kata tukang ojek, Arsat nganterin istrinya ke diskotik. Goyang dangdut, Pade. Iya, Pak De. Katanya sih dandanannya kece. Terus udah gitu seksi lagi. Oke, orang mau sok, Pak De. Bener dong ya? Iya. Atika itu bukan penyanyi atau artis. Buat apa dia pergi ke diskotik? Malam-malam begini lagi. Pak De, Tince tahu. Pasti ini ada hubungannya sama si Setiadi itu. Si gendut itu. Ini akal-akalan si Setiadi buat ngakalin si itu Atika sama suaminya. Kamu benar, Tinca. Rasanya saya sudah mulai bisa merangkai apa yang sebenarnya terjadi. Setiadi berbuat baik kepada keluarga Arsyad. Mungkin dia sedang mengincar Atika. Wah, ini gawat, yo. Kita harus cepat menyusul ke sana. Odoy, Japra, kamu lihat pintu belakang. Kalau masih terkunci, kamu dobrak saja.
Baik, Pak De. Siap, Pak De. Dan Tince, panggil Bude dan susul kami ke sana. Ya udah Pak De, Tince lewat sini biar cepet. Ayo. Obatnya sudah bekerja, Pak Setiadi. Sekarang saatnya Pak Setiadi menikmati tubuh istri saya. Tapi tadi dulu Pak Setiadi. Seperti kata Pak Setiadi, ada duit, ada. Kamu nggak usah khawatir, Arsan. Saya bayar 25 juta dulu. Sisanya nanti kalau sudah selesai. Dan kalau istri kamu bisa memuaskan saya akan kasih bonus buat kamu. Ini Pak Setiadi. Ini. Saya serahkan ke Pak Setiadi. Ini tasnya, Pak. Silakan Pak Setiadi. Silakan menikmati malam ini dengan istri saya. Silakan. Sekarang saya akan menikmati istri kamu. Selamat bersenang-senang juga buat kamu ya. Pak, saya ada di mana nih, Pak? Tenang, manis. Sebentar lagi kamu akan menikmati surga dunia. Tenang, Atika. Kamu nggak usah berontak. Malam ini kamu sudah menjadi milik saya. Karena saya sudah cukup membayar mahal pada suami kamu. Apa maksud Bapak? Ya, suami kamu bilang saya bisa menikmati kamu kalau saya bisa membayar kamu. Dan saya sudah kasih uang 50 juta rupiah. Arsan. Jangan jadi pengecut. Jawab pertanyaan saya. Ayo, sini kamu. Aduh. Apakah dia sedang bersama Setiadi? Hah? Ngapain kamu di sini? Jawab dengan jujur. Apa benar kamu menjual istri kamu pada Setiadi? Yoyo, Pak De, ini uang 25 juta. Nanti pasti dia akan ngasih 25 juta lagi sisanya kalau sudah selesai. Astagfirullahaladzim. Gila kamu. Kamu benar-benar suami biadab. Kamu memang pantas membusuk di penjara. Capek miskin, Bu Lastri. Capek miskin. Arsan, dengar. Di mana Atika? Jawab pertanyaan saya. Jangan membuat tangan saya memaksa kamu bicara. Jawab. Ayo, mana? Ayo cepat. Saya masukin uang saya dulu. Nanti berantakan. Sebentar. Ayo cepat. Cepat. Kamu harus menjadi saya. Pak De, udahlah. Yuk, ya. Pak Setiadi lagi asoy. Nah ya. Ayo. Pak De, bodyguardnya Pak Setiadi galak-galak, Pak De. Kamu harus melayani saya. Pak Setiadi. Betul-betul laknat. Manusia laknat kamu, Setiadi. Kurang ajar. Kamu sudah membohongi saya ya? Kembalikan uang saya. Awas! Awas! Lastri, kamu urus Setiadi. Ayo, yuk. Bude. Suami saya, Bude. Saya nggak nyangka kalau dia tega menjual tubuh saya dengan uang yang nggak seberapa. Tabahkan hati kamu, Atika. Biarkan tangan Allah yang bekerja. Pasti ada harga untuk sebuah kezaliman. Percaya. Hukum pasti akan mencari jalannya sendiri untuk membuat perhitungan. Kita lihat.
apa yang akan terjadi pada mereka. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Astagfirullahaladzim. Betapa pedihnya jika hukum Allah sudah bekerja. Arsyad harus membayar mahal kezaliman yang telah dia lakukan pada istrinya. Wanita yang seharusnya dia jaga kesuciannya. Benar-benar nista. Bagaimana mungkin seorang suami tega menjual kehormatan istrinya sendiri hanya untuk uang? Padahal bukankah sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk merawat, melindungi, mengasihi, dan menjaga kehormatan istrinya? Suami adalah imam, nahkoda yang akan menentukan kemana biduk rumah tangga itu akan dibawa. Kalau saja Arsyad sadar bahwa sesungguhnya tiket menuju surga bagi seorang suami adalah istri, seperti firman Allah yang telah diguratkan dalam kitab suci Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Sungguh menyedihkan, Arsyad harus menemui ajalnya dengan cara tragis. Tubuh yang menghitam oleh sengatan listrik, sehitam perbuatan nistanya pada sang istri. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah, semoga kami tidak termasuk golongan suami yang zalim, dan jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya robbal alamin.